Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Profit besar tiba-tiba lenyap dalam sekejap karena pergerakan pasar yang tidak terduga? Atau mungkin Anda sudah lelah melihat akun trading yang naik turun seperti roller coaster? Halo traders, hari ini kita akan membahas senjata rahasia para trader profesional yang jarang dibagikan ke publik. Strategi hedging yang bisa melindungi portfolio Anda dari badai pasar yang tidak terduga. Tahukah Anda bahwa 90% trader retail kehilangan uang bukan karena mereka tidak bisa profit, tapi karena mereka tidak tahu cara melindungi profit mereka? Hari ini, saya akan breakdown 3 teknik hedging yang digunakan oleh fund manager profesional untuk mengunci profit tanpa menutup posisi, mengurangi risiko hingga 70% tanpa mengurangi potensi keuntungan, tidur nyenyak meski pasar bergejolak, dan yang terpenting, semua strategi ini legal dan bisa diterapkan dengan modal kecil. Tapi sebelum kita mulai, jika video ini membantu Anda, jangan lupa like dan subscribe. Karena konten seperti ini butuh riset mendalam dan pengalaman bertahun-tahun di pasar. Dan pastikan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update strategi trading terbaru. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Oke, pertanyaan pertama yang pasti muncul di benak Anda, apa sih sebenarnya hedging itu? Bayangkan Anda punya rumah yang sangat berharga. Apa yang Anda lakukan? Pasang asuransi kan? Nah, hedging itu seperti asuransi untuk trading Anda. Hedging adalah strategi keuangan yang dirancang untuk mengurangi risiko kerugian. Tapi bedanya dengan asuransi rumah, di hedging kita tidak hanya melindungi modal, tapi juga tetap bisa profit. Lihat 3 manfaat utama hedging ini. 1. Proteksi modal ini yang paling penting. Ketika market crash seperti Maret tahun 2020, trader yang pakai hedging bisa tetap survive, sementara yang tidak. Well, you can what happened. 2. Keseimbangan risiko dengan hedging. Anda menciptakan posisi yang saling mengimbangi. Jadi, kalau satu arah rugi, posisi lainnya bisa cover kerugian itu. 3. Asuransi investasi meskipun ada biaya, tapi potensi kerugian yang bisa dihindari jauh lebih besar daripada biaya hedging itu sendiri. Contoh sederhana nih, Anda beli euros karena yakin euro akan menguat, tapi khawatir ada news buruk dari ECB, Anda bisa buat posisi sell kecil di pair yang berkorelasi. Jadi kalau euro USD turun, kerugian Anda diminimalkan. Ini bukan tentang menghindari risiko sepenuhnya, itu mustahil dalam trading. Ini tentang mengontrol risiko sambil tetap membuka peluang profit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Di dunia forex, ada 2 pendekatan hedging yang perlu Anda kuasai, minus perfect hedge dan imperfect hedge. Jangan khawatir dengan istilahnya yang kedengarannya kompleks. Saya akan breakdown dengan contoh yang mudah dipahami. Perfect hedge ini strategi paling straightforward. Bayangkan Anda beli IR $1 Amerika lot karena yakin euro akan menguat. Tapi tiba-tiba ada rumor ECB akan cut interest rate. Langsung saja buka posisi jual IR $1 Amerika lot juga. Kenapa? Karena sekarang Anda punya posisi yang saling cancel out. Kalau IR turun, kerugian dari posisi buy akan di-cover oleh profit dari posisi sell. Tapi ingat, ini bukan untuk profit ganda. Ini untuk proteksi saat ada uncertainty. Perfect hedge ini cocok banget untuk protect posisi dari berita ekonomi besar yang unpredictable. Sekarang, imperfect hedge ini yang lebih advanced dan honestly lebih menarik. Berbeda dengan perfect hedge, di sini kita pakai instrumen yang berbeda tapi masih berkorelasi. Misalnya Anda long SGPA, tapi worried tentang geopolitik yang bisa weakening yield secara drastis. Solusinya, beli PIT option pada OS atau JUI. Atau kalau broker Anda tidak support options, bisa short pair lain yang berkorelasi negatif dengan SGPA. Kenapa imperfect hedge lebih menarik? Karena Anda masih bisa profit dari tren utama, sambil dilindungi dari risk yang tidak diinginkan. Contoh nyata nih, remember berita ekspor AN ke EOR beberapa bulan lalu? Seorang eksportir yang smart. Dia tahu akan terima pembayaran EOR dalam 3 bulan. Dia khawatir EOR weakening against cost. Dia bisa jual EOR dan USD di pasar berjangka, atau beli put option EOR. Hasilnya, modal terlindungi. Dan ini bukan teori, ini yang dilakukan fund managers setiap hari. Jadi intinya, perfect hedge untuk proteksi total. Imperfect hedge untuk proteksi sambil tetap bisa profit. Pilihan tergantung risk tolerance dan market condition Anda. Sekarang kita beralih ke instrumen favorit para investor konservatif, emas.
Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang beli emas batangan terus simpan di brankas. Emas memang historically adalah safe haven aset. Tapi tahukah Anda bahwa emas juga bisa berfluktuasi tajam? Dan disinilah, hedging emas menjadi krusial. Ada dua instrumen utama yang bisa kita gunakan untuk hedging emas kontrak, berjangka dan CFD. Dan masing-masing punya karakteristik unik yang perlu Anda pahami. Kontrak berjangka emas. Ini adalah perjanjian untuk membeli atau menjual emas pada harga yang ditentukan di masa depan. Bayangkan Anda seorang pengrajin emas yang butuh supli rutin 1 kilogram emas per bulan. Harga emas hari ini $60 juta per kg. Tapi Anda khawatir bulan depan naik jadi $65 juta? Solusinya, beli kontrak berjangka emas untuk delivery 6 bulan ke depan di harga 5 juta per kg. Boom! Harga Anda sudah terlock. Risiko kenaikan harga sudah diamankan. Sekarang CFD emas ini lebih fleksibel dan cocok untuk trader retail seperti kita. CFD emas punya dua keunggulan besar. 1. Tanpa tanggal kadaluarsa beda dengan futures. CFD bisa Anda hold selama yang Anda mau. Fleksibilitas maksimal. 2. Modal kecil Anda nggak perlu beli 1 kilogram emas fisik. Dengan modal relatif kecil, Anda bisa trade emas dengan leverage. Contoh praktis nih. Anda punya 100 gram emas fisik senilai $350 juta. Tapi khawatir sentimen pasar akan bearish karena Fed rising interest rates. Anda bisa buka posisi SHRT CFD emas senilai $350 juta juga. Jadi kalau harga emas turun 5%, kerugian dari emas fisik Anda akan di-offset oleh profit dari short CFD. Dan ketika sentimen pasar sudah membaik, tinggal close posisi short CFD Anda. Sesederhana itu. Intinya, penggunaan instrumen derivatif ini memungkinkan kita melindungi nilai aset emas tanpa perlu repot jual beli emas fisik. Efisiensi maksimal dalam risk management. Tapi sebelum Anda terjun langsung, ada beberapa hal penting tentang risk management yang wajib Anda tahu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Manfaat nyata dari hedging dan tips-tips profesional yang biasanya hanya diketahui fund manager. Ada 3 manfaat utama yang akan langsung Anda rasakan. Pertama, membatasi kerugian. Ini bukan teori, ini realitas. Saat market crash, hedging adalah bedanya antara survival dan margin call. Anda bisa tidur nyenyak meski pasar bergejolak. Kedua, fleksibilitas strategi. Dengan hedging, Anda nggak perlu cut loss posisi bagus hanya karena takut volatilitas jangka pendek. Anda punya opsi. Ketiga, dan ini penting, ketenangan psikologis. Trading itu 80% mental, 20% teknikal. Dengan hedging, Anda bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Tapi ingat, hedging bukanlah strategi bebas risiko. Ada tips-tips krusial yang harus Anda ikuti. Tips 1, ukuran posisi seimbang. Jangan overhedge. Kalau posisi utama Anda $1.000, hedgingnya juga sekitar $800 sampai $1.000. Terlalu agresif, malah bisa counterproductive. Tip 2, pahami biaya hedging. Spread, komisi, swap overnight, hitung semuanya. Jangan sampai biaya hedging malah lebih besar dari potensi kerugian yang mau Anda lindungi. Tip 3, tentukan tujuan jelas. Anda hedging untuk protect dari volatilitas jangka pendek atau untuk long term protection. Tujuan yang berbeda butuh strategi yang berbeda. Tip 4, tidak menghilangkan semua risiko. Hedging mengurangi risiko, bukan menghilangkannya. Masih ada basis risk, counterparty risk. Stay alert. Tip 5, pantau kondisi pasar. Market berubah, korelasi berubah. Strategi hedging yang efektif hari ini mungkin tidak relevan minggu depan. Adaptasi adalah kunci. Tip 6, pendidikan berkelanjutan. Pasar finansial terus berkembang, instrumen baru terus muncul. Yang tidak belajar akan tertinggal. Remember, hedging adalah komponen integral dari risk management yang solid. Ini bukan jaminan keuntungan, tapi ini adalah insurance policy untuk trading Anda. Dan seperti insurans lainnya, better safe than sorry. Hedging memungkinkan Anda tetap fleksibel dan bertahan di pasar yang penuh tantangan. Ingat, hedging bukan tentang menghindari risiko sepenuhnya, tapi tentang mengontrol risiko sambil tetap memaksimalkan profit. Strategi ini sudah saya gunakan selama beberapa tahun dan terbukti memberikan konsistensi dalam trading. Jika Anda ingin belajar lebih dalam tentang risk, manajemen, dan strategi trading profesional lainnya,
Cek video saya yang lain di deskripsi. Dan jangan lupa, trading itu adalah marathon, bukan sprint. See you in the next video, and happy trading!